Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan semangat ya. Sebelumnya, kakak ingin memperkenalkan diri nih. Nama kakak Ulinuha Yuwana Putra, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini kita akan belajar mengenai indahnya keragaman di negeriku. Tema 7 kelas 4. Untuk teman-teman dari kelas lain juga boleh kok ikut belajar di sini untuk menambah wawasan kita semua. Oke, mari kita mulai ya. Let's go. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan hanya slogan. Apakah teman-teman ingat dengan arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesama. Biasanya, kesamaan tersebut didasarkan pada garis keturunan. Berdasarkan hasil sensus tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Wah, suku di negara kita ternyata sangat banyak ya teman-teman. Kita harus bangga dengan negara kita karena walaupun kita terdapat banyak suku, namun kita tetap dapat bersatu. Coba kita lihat yuk apa saja contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, ada suku Jawa yang mayoritas berada di Jawa Tengah, suku Minang yang berada di Minangkabau, Sumatera Barat, suku Gayo yang berada di Aceh, suku Dayak dari Kalimantan, suku Baduy dari Banten, dan suku Asmat yang berada di Papua. Dari contoh suku-suku tadi, ada nih suku yang masih sangat erat dengan budaya tradisionalnya. Suku apa aja itu? Yuk kita lihat. Suku Baduy. Di Pulau Jawa, terdapat suku yang masih terikat kuat dengan tradisi kebudayaannya, yaitu suku Baduy yang terletak di daerah Banten. Suku Baduy merupakan bagian dari etnis Sunda yang setia menjaga kelestarian budaya, terdiri dari dua golongan, yaitu suku Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kemudian beranjak ke Pulau Kalimantan, yaitu ada suku Dayak. Suku yang satu ini spesial karena meskipun berada jauh di pedalaman dan terisolir dari kehidupan urban, mereka termasuk salah satu suku adat yang sangat menghargai karya seni, dari kerajinan totem beraneka ragam hingga ukiran yang menghiasi banyak bangunan. Suku Dayak semuanya mengisyaratkan kecintaan mereka pada seni serta tetap sejalan dengan kelestarian alamnya. Suku Asmat sebagai suku terbesar di Papua. Suku Asmat juga spesial karena menurut keyakinan mereka, nenek moyangnya merupakan titisan dewa. Saking keramatnya, suku ini, budaya mereka dianggap tinggi dan sangat dihormati. Selain itu, suku Asmat juga sangat dihormati karena keahliannya dalam seni ukir. Banyak kreasi seni tinggi yang dihasilkan oleh suku ini bercerita mengenai kisah leluhur suku Asmat. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Yuk kita lihat ada rumah adat apa saja yang ada di Indonesia. Rumah panggung dari Jambi, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan, rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah lamin dari Kalimantan Timur, dan rumah honai dari Papua. Oke, kita lanjut ke tari daerah. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian
musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Yuk kita lihat beberapa video tari daerah. Tari Saman dari Aceh. Tari Kecak dari Bali. Tari Piring dari Sumatera Barat. Tari Gambyong dari Jawa Tengah. Tari Kipas dari Sulawesi Selatan. Ternyata masing-masing daerah juga memiliki lagu daerah nih teman-teman. Pasti teman-teman sudah tidak asing kan dengan lagu daerah. Namun secara detailnya, pengertian lagu daerah adalah sebuah lagu yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer karena dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat daerah lainnya. Lagu daerah sendiri sangat sederhana dengan menggunakan bahasa daerah atau bahasa setempat. Di Indonesia, lagu daerah berjumlah sangat banyak dan setiap lagu daerah memiliki ciri khas tersendiri. Yuk, coba kita dengarkan beberapa lagu daerah.
Alat musik daerah adalah alat musik yang berkembang secara turun-menurun pada suatu daerah. Alat musik tersebut biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah musik-musik yang terdapat di kalangan masyarakat di daerah tersebut. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki alat musik khas daerah yang berbeda-beda. Yuk kita dengarkan beberapa suara alat musik daerah. Gambus dari Riau. Kemudian ada Tehyan dari DKI Jakarta. Gamelan dari Jawa Tengah. Angklung dari Jawa Barat. Sasando dari Nusa Tenggara Timur. Ini ada melodi, ada ritme, ada bass. Jadi kalau Nafiri dari Maluku. Tifa dari Papua. Setelah kita melihat beberapa suku bangsa beserta budayanya, apa sih yang menjadi faktor keragaman di Indonesia? Adakah hubungannya dengan kondisi wilayah Indonesia? Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia antara lain: yang pertama yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Banyak pendatang menyebarkan agama, adat istiadat, dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budaya sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangat luas. Tiap-tiap pulau dibatasi oleh lautan. Selain itu, Indonesia merupakan negara vulkanis dengan banyak pegunungan. Keadaan alam Indonesia mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Yang keempat yaitu keadaan transportasi dan komunikasi.
kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang kelima yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Keterbukaan masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesai belajar mengenai suku bangsa beserta budaya-budayanya. Untuk contoh lain dari suku bangsa, rumah adat, tari daerah, lagu daerah, dan alat musik daerah bisa teman-teman pelajari di buku tematik teman-teman ya, karena masih sangat banyak keragaman di Indonesia. Kakak hanya bisa mencontohkan beberapa keragaman saja. Semoga teman-teman bisa memahami pembahasan kali ini ya. Kakak harap teman-teman dapat menambah wawasan dari pembahasan ini. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.